Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumia, CGP Angkatan 6 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, akan melaksanakan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 1 Talang Ubi dan di Sekolah Tingkat SMP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan 2 kegiatan. Yang pertama, saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, saya mensosialisasikan pada guru-guru SMP Negeri 1 Talang Ubi dan guru-guru tingkat SMP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Nah, sebelum kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, baiknya supaya kelas kita tertib, aman, kita buat keyakinan kelas dan kita membuat kelas impian A. Jadi nanti ibu bagikan dua sifat ini ke masing-masing siswa boleh membuat kalimat tentang keyakinan kelas. Apa yang kami inginkan kelas kita ini supaya kita belajar tertib. Begitu juga kelas impian anak-anak. Apa yang kalian impikan? Apakah kelasnya nyaman, kelasnya bersih, apakah kelas kita mungkin dikasih pendingin supaya belajarnya aman? Nah, itu kelas impian. Nah, ya, apa tujuan ibu membuat ini? Kemarin ibu sudah sosialisasi yang hari Rabu itu sosialisasi budaya positif. Jadi menumbuhkan budaya positif. Budaya positif apa itu tidak? Apa budaya positif? Nggak tahu. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi tanpa harus apa namanya ditinta, tanpa harus diberi penghargaan. Contoh, kalau siswa namanya mau mengumpul sampah, tapi disuruh guru atau mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Yang baiknya, jadi kita itu mengerjakan sesuatu itu memang berasal dari dalam diri kita, artinya yang tidak benar kita sadari mempunyai tujuan yang mulia atau keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, anak-anak, ibu bagikan dulu, boleh bantu nak ya? Boleh bantu. Boleh bantu juga, satu orang kasih dua. Silakan. Satu orang dua nih. Baik, masing-masing siswa aja hanya satu saja, satu apa keyakinan kelas yang kami inginkan dicontohkan. Ketika jam pelajaran, anak-anak tidak boleh tidur di kelas, bahkan tidak boleh tidur di kelas. Apa tujuannya, nak? Kita membangun menghargai diri kita dan orang lain. Terus tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Itu yang tentang keyakinan kelas. Yang kelas impiannya, tadi apa keinginan kamu supaya kelas kita ini menjadi nyaman? Silakan buat satu saja, satu kalimat. Silakan anak-anak. Cukup? Enggak dibuat, nak? Ayo. Lebih ada. Enggak dibuat yang sudah ya. Boleh kita tempel langsung. Ibu tidak banyak-banyak, satu saja. Satu keyakinan kelas, satu kelas impian. Tujuannya kita membentuk budaya positif di kelas kita. Jadi tanpa harus apa namanya dihukum, tanpa harus ibu kasih hadiah. Kalian benar-benar melakukan sesuatu itu sepenuh dengan kesadaran dan keyakinan pada diri kalian sendiri tanpa pamrih. Kita sadar kalau kita tidak boleh buat sama sembarangan, kita tidak boleh membuli teman, kita tanpa harus dihukum. Silakan. Yang sudah boleh tempel. Mari, yang ditempel ke sebelah sini boleh sini. Silakan silakan. Ibu. Ya, keyakinan kelas sama kelas juga. Iya, sebenarnya ada dua dikasih tadi. Ayo silakan cepat. Ya, satu sini boleh. Bukan mau keluar apa tuh? Berkarakter silakan. Nah, tempelkan aja. Yuk, yuk. Boleh bergantian, silakan. Mari, silakan ke belakang. Ya, paling bagus ya, paling bagus baiknya. Ya. Habis, sudah semua kan? Mari silakan. Baik, terima kasih. Sudah semua ya? Kan tidak bisa pakai. Di atasnya udah semua.
kelas impian. Silakan kelas impian. Iya, makasih Kak. Baik, Ibu minta satu siswa untuk membacakan kami. Perwakilan perempuan, sabar ya. Tolong dibacakan apa saja yang tulis teman kamu mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat oleh teman kamu. Keyakinan kelas tidak ikut di kelas. Yang pertama tidak ikut di kelas, terus lanjut. Yang kedua tidak ikut di kelas juga. Yang ketiga Yang pertama tidak boleh dibaca ya, ya tidak ikut di kelas, lanjut. tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh makan dalam kelas ketika guru lagi menjelaskan. 4 sadar akan aturan sekolah. 5 aman tidak saling bully teman dan lain-lain. 6 tidak ribut saat jam pelajaran. 7 tidak boleh saling mengejek. 8 pilihlah sampah plastik dengan baik. 9 tidak boleh membuang sampah sembarangan dan di dalam selokan meja. Habis nak? Boleh? Silakan duduk. Itu Nadia, silakan duduk. Itu keyakinan kelas yang dibacakan oleh teman kamu yang telah anak-anak buat. Selanjutnya satu orang yang suka dimintakan dulu. Jangan dulu, boleh kok ketua kelas. Orang lagi, nggak apa-apa. Siapa minta? Yang Pero, si Pero. Tolong dibacakan Pero. Nah, Kelas impian. 1. Ingin kelas bagus dan tertib. 2. Kelas yang bersih dan nyaman. 3. Tertib, baik, aman dan bersih. 4. Kelas impian. Saya ingin kelas terdapat terkadang motivasi dan gambar kartun untuk menyemangat. 5. Supaya kelas bersih dan nyaman. 4. Kelas yang bersih. 5. Tidak ada kelelawar di atap kelas. 6. Ingin punya AC atau kipas angin. 7. Kelas bersih dan tertib. baik. Yang lainnya sama sepertinya ya. Terima kasih Pero. Ya. Berarti kalian sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan hati nurani kalian. Tidak ada unsur paksaan. Begitu juga kelas-kelas yang kita impikan, mudah-mudahan kalau kelas impian ini ke depan ini berupa masukan, kelasnya terpasang AC, kipas angin, gitu kan, kita butuh kenyamanan, tidak ada yang mengganggu, kelasnya bersih, bisa kita laksanakan aja, kita sapu, tidak ada boleh sambutan lagi. Ini semuanya berangsur-angsur sudah tercapai. Yang keyakinan kelas, harapan ibu dan kita semua di kelas, mari kita patuhi, mari kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Apapun yang kamu buat, ini pasti memiliki tujuan yang positif, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rosid. Saya dari kelas 77 ingin menyampaikan tentang refleksi keyakinan kelas yang telah kami buat tadi secara bersama. Refleksi keyakinan kelas yang telah kami buat tadi secara bersama adalah bagaimana tentang cara kita untuk menghormati, menghargai sesama teman, sadar akan setiap aturan di sekolah, selalu menjaga kebersihan, serta selalu melakukan hal yang positif. Dan yang paling penting adalah tidak menyakiti antar sesama teman. Alhamdulillahnya kami telah bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Baiklah, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Karwas dan Pemerintah, yang kami hormati narasumber dan Bapak Ibu Guru peserta Bimtek Penerapan Budaya Positif di sekolah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan nanti kita di akhir zaman nanti akan dapat syafaat dari Allah. Bapak Ibu yang berhormati, hadir bersama-sama di kegiatan ini ya, kami hormati juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan kondisi situasi kesehatan yang di paling terutama ini 4 bulan terakhir ini terdampak dengan endemi influenza. Karena di sekolah-sekolah itu terindikasi, apalagi PAUD itu setiap hari-hari itu cuma separuh yang hadir, karena sebetulnya ini kondisinya sakit karena adanya endemi influenza. Ibu Bapak, saya alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan Bimtek Budaya Positif di sekolah.
Salawat dan salam selalu tercurah buat Nabi. Coba saya mau cek dulu. Yang dari kecamatan Palamun dicoba ke kanan. Ya, itu banyak boleh. Yang kecamatan Penukal ke kanan. Ini dua. Kecamatan Penukal Barat ke kanan. Lumayan tiga, lebih banyak dari Penukal. Kemudian kecamatan Abang 4 orang. Kecamatan Tanah Abang Tanah Abang 2 orang. Ya, sekolahnya masih banyak lagi. Ya. Bapak Ibu, berbahagia kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu dalam acara kegiatan BIMTEK. Oh iya, terima kasih Pak. Boleh Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komardianto dari SMP Negeri 3 Tanah Abang. Analogi guru dan petani bisa diibaratkan sama-sama menanamkan ilmu. Kalau petani menanamkan padi, ilmu yang kita tanam pada anak murid kita itu sebetulnya nantinya akan berguna bagi mereka entah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Seperti halnya petani, itu apa yang kita tanam, benih yang kita tanam dalam beberapa bulan ke depan itu pasti akan panen. Kan tetapi di sini sama seperti halnya murid itu kan ada individu yang berbeda. Begitu juga dengan benih padi. Benih padi itu yang kita tanam itu sama, tapi juga mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga ada yang tumbuh kembangnya bagus, ada yang tumbuh kembangnya sedang, ada yang tumbuh kembangnya itu melebihi jauh dari harapan kita. Jadi apa yang sudah kita rawat, kita jaga, intinya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan dulu. Wah, bagus sekali. Benar, berarti belum dijelaskan. Bapak Ibu sudah nyambung dengan analogi tadi. Benar Pak. Jadi Bapak Ibu benar sekali. Jadi benih diibaratkan anak didik kita, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bagus bibitnya, sama sisa kita, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang setengah bagus. Nah, kita ini sama dengan petani. Jadi walaupun benih tadi kurang bagus, dengan tangan dingin petani diolah dengan tanahnya yang gembur, diberi pupuk, itu pupuk Bu, kemudian pengairan yang cukup, selanjutnya sinar mataharinya juga cukup, ada hamanya, jamurnya disiangi, disemprot, mungkin pakai hama. Insya Allah hasilnya akan lebih bagus, walaupun bibitnya juga kurang bagus. Sebaliknya, walaupun bibitnya tadi kata Bapak tadi bagus, tanpa tangan dingin seorang petani, campur tangan petani, bibit tadi dilemparkan saja di tangannya, tidak diolah, pengairan tidak ada, sinar matahari tidak ada, kami yakin itu tidak akan lebih baik. Begitu juga dengan seorang guru, sama Bu. Jadi kita ini hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak-anak. Yang tadinya benar kata Pak Agus sudah dilemparkan dari pertama yang kurang, dari latar belakang keluarga yang tidak sama. Tugas kita guru inilah menuntun agar mereka menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Bu ke slide selanjutnya. Ya, kami persilakan Pak. Ada 2 orang. Mana Pak Jaka? Sini Pak Jaka. Mohon Pak Jaka ke depan Pak Jaka. Iya. Ya. Ada. Pak Jaka ya? Iya, Mana Pak Pak Jaka? Jaka? Silakan. Satu lagi. Masih bujang Pak. Iya. Satu lagi Pak Ian kali ya. Pak Ian. Ayo Pak Ian. Ayo Pak. Modal dulu Pak. Itu apa Pak? Aku nak gojo siswa. Ini Bapak Ibu, ini ada gambar. Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan di kepalan Bapak Ibu itu, di kepalan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Ya. Sekarang kami praktikkan antara Pak Ian dengan Pak Jaka. Pak Jaka yang mempertahankan, kemudian Pak Ian yang merayu bagaimana caranya mau meminta yang di kepala Pak Jaka. Dengan cara apapun Pak
Rayulah. Nah, sekarang tinggal di Pak Jaka. Nanti Joga apa tidak dengan Pak Yan? Kira-kira apa Bu isi dalam kepala itu? Itu lagi Yang pertanyaan. jelasnya yang sangat berharga. Tidak tahu apa dia isinya. Pak Yan tulah kira-kira kepengen yang berharga di Sekapo. Jadi intinya saya tadi meminta pada Pak Jaga minimal saya tadi kalau belum bisa memiliki melihat dahulu ya apa yang di kepala Bapak tadi ya. Jadi menurut pendapat saya itu dengan trik tertentu bagaimana meluluhkan hati Pak Joko supaya Pak Jaga meluluhkan hati Pak Jaga tadi supaya yang dalam kepalanya di rahasianya tadi walaupun berharga bisa kita lihat isi dalam kepala itu bahasa kita ya kan, tapi dengan bahasa yang lembut sehingga membukakan hatinya. Itu menurut dari isi yang Iya, kita analogi kepalan tangan. ya. Kalau kita dengan kekerasan mungkin Pak Jakanya besok wah ada terbuka ya. Oh bukan ada terbuka kan. Tapi kalau dengan kelembutan, dengan bahasa-bahasa yang menyentuh hatinya Pak Jaka tadi, mungkin coba saya sangat penasaran sekali isi dalam kepala Pak Jaka itu. Karena menurut pendapat saya, isi saya kan sudah saya pesankan katanya ada kepala yang saya lihat katanya. Dia lagi ngidam, mohon Pak supaya bisa membuka kepala itu supaya idaman isi saya tadi terlebuskan. Ya, jadi sehingga saya menyampaikannya ke itu. Kalau sesuatu itu sangat berharga, apakah Bapak dikasihkan? Jangan dikasihkan Bu. Dibukakan saja. Iya bukakan. Nah, berhasil ternyata Pak Yan ya. Ya. Oh iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih Pak Yan, Pak Jaka. Ternyata Pak Jaka ujungnya membuka juga benteng pertahanan kepalanya dengan rayuan Pak Yan karena suami istrinya lagi ngidam. Gini Pak ya, Bapak Ibu lihat tidak Pak, Bu, ada pertanyaan di depan sesuai dengan kepalan tangan tadi. Yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Kebetulan Jaka tadi membuka, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menutup, mempertahankan sampai tetes terakhir darah saya karena itu berharga tidak akan saya serahkan, tidak akan saya buka. Bisa jadi begitu. Selanjutnya kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup? Tiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Pak Jaka. Iya Pak Jaka ya? Iya. Nah, mengapa Pak? Bapak buka kan? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena dengan rayuan Bapak siapa tadi? Pak Yan, Yan. dan juga istrinya juga lagi ngidam, jadi saya bukakan. Karena untuk cuma melihat, bukan mengambil. Oh, berarti hanya melihatkan saja, tapi tidak untuk memberikan Pak ya. Jadi melihatkan, luluh juga hatinya, tapi kekuatan kontrol kita ada di diri kita masing-masing. Jadi kita punya tujuan, apakah kita mau membuka, apa kita tetap nutup. Tujuan Pak Joka tadi membuka karena ia merasa kasihan, tapi tidak untuk memberikan. Jadi lanjut selanjutnya, intinya Bapak Ibu, untuk teori kontrol, benar kata Bapak tadi, itu ada di diri kita. Mau membuka, menutup, sesuatu itu ada di diri kita. Kita membuka pun juga punya tujuan, kita menutup juga punya tujuan masing-masing. Lanjut Bu, kaitkan dengan teori kontrol. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah ada teori kontrol, artinya kekuatan kontrol diri kita itu ada di diri kita masing-masing. Lanjut, kalau kita kaitkan dengan kebiasaan kita sehari-hari, semuanya ilusi Bapak Ibu. Benar kata Bapak tadi, Pak Jaka lah
ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini kalau kita terapkan ke anak, Bapak Ibu. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif kita efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi itu sebaiknya tidak kita lakukan. Semua itu ilusi-ilusi. Kita punya hak memaksa anak. Tetapi itu hanya jangka pendek, Bapak Ibu, tapi tidak bisa kita terapkan untuk jangka panjang. Kalau kita hukum anak-anak umpamanya iya di depan kita, tapi itu hanya jangka pendek. Tetapi yang kita ingin bangun itu adalah benar-benar dari dalam diri, artinya faktor internal yang ada di dalam diri kita. Kata Bapak tadi, kita sendirilah, Pak Jaka sendirilah yang punya kendali, yang punya menentukan apakah kita melakukan kontrol itu diri sendiri. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada perubahan paradigma antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Harapan kita yang sebelah kanan, Bapak Ibu, jadi berubah. Yang selama ini yang kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkinkah Bapak Ibu satu kelas kita, tidak usah satu kelas ya, anak-anak kita saja, saya sudah punya anak 3, 2 lah yang mungkin SMP, SMA. Kita sama, harus pandangan seperti ibu, harus menurut seperti ibu. Apalagi satu kelas, apalagi satu sekolah. Itu artinya tidak mungkin. Tetapi kalau kita bergeser, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Nah, lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu selama ini. Kalau anak berperilaku buruk, kita anggap, dia itu nakal, dia itu selalu. Kalau kita menjelaskan suatu materi, anggap saja metode menjelaskan, anak tersebut asik dengan sikapnya, atau asik mungkin ada HP, main HP, atau tidur. Pernah ada Bapak Ibu ngajar tidur? Nah, apa kira-kira yang kita lakukan? Apa kita marahi? Itu bagaimana? Coba, ayo pengalaman ngajar. Kalau yang sudah lama saya yakin pernah. Ada yang anak tertedok, itu emaknya yang jelaskan terjerit-jeritnya, ditedok malah. Pernah enggak, Pak? Iya, coba Pak Ian. Sama berarti Pak Ian. Ya, menurut saya kalau prakteknya kita praktek lapangan dulu. Ya, teorinya lain kita kan sekarang belajar teori kan. Kalau prakteknya biasanya kalau kita lagi ngajar siswa tidur tersinggung. Kemarin di sekolah ini sudah acara Pak Guru acara seperti ini. Sudah makan waktu sampai 10 jam, Pak Guru jelaskan acara seperti ini. Ya, cara-caranya itu katanya kalau sebagusnya itu dia itu kalau yang tertidur tadi kita usap KCI. Ngapain tertidur, apa ngantuk gitu kan? Bisakah Bapak Ibu kita luar biasa sekali ya dengan mengusap dari anak sendiri, Bapak Ibu? Ngantuk. Itu katanya misalnya. Dia tanya kan ngapain ngantuk itu, apa sebabnya katanya. Apa sebabnya, apa yang orang begadang, apa. Itu jadi dia anak tadi kan jangan dikerasi. Kalau teorinya kemarin pernah acara seperti ini juga kemarin Pak Abdul Muluk, ya. Jadi katanya jangan kita kerasi, tapi di Kupa kami ke guru-guru banyak. Kalau lembut itu kayak anak tidurnya juga. Intinya tuh kita tuh kan budaya positif tuh membimbing siswa tadi jangan dengan kekerasan dan kelembutan. Itu siswa tadi kan berubah. Jadi tidur tadi kita nasihati, kita bimbing kan, kalau ngantuk apa sebabnya kita tanya kayak katanya. Ditanya kan ngapain ngantuk, malah mungkin makin ke kebun, apa jaga warung, apa gitu kan, apa main game. Kita berikan pengarahan supaya intinya siswa ini jangan ngantuk lagi. Itu loh. Tapi kalau prakteknya, termasuk saya sendiri kan di lapangan, kalau kita ngajar itu siswanya ngantuk, biasanya akan kita refleks. Iya. Biasanya berhenti ngantuk, Pak Krip coba bayar langsung Pak. Iya langsung. Kalau prakteknya, tapi dengan adanya budaya positif ini memang bagus itu memang. Tapi itulah lihat kondisi siswanya. Kalau kita di daerah dengan di kotanya lain biasanya. Kalau kita di pedusunan dengan di kotanya lain. Kalau di pedusunan itu biasanya kan wataknya keras.
Iya. Karena tidak ada pembanding. Kalau di kota ini kan wataknya kan walaupun keras jadi perbandingan, tidak dibandingkan, ya. Tapi kalau praktek ini tadi mungkin guru ini mungkin di praktek lah ya. Kalau kita ngantuk kita lagi, malahan menadai kita cek dikit cek. Ya. Itu prakteknya. Ya praktek. Tapi kalau teori yang kita ini seharusnya kita belajar dari budaya positif ini benar lah itu tadi, kita tanyakan, kita bagi, tapi itulah kita sudah memakan waktu. Mungkin kalau kita ngajar 30 menit, mungkin 10 menit habis makan nih. Oleh nasihat yang tadi. Ya? Iya, Pak. Itu kelemahannya di situ kan. Kalau positifnya ya bagus ya. Kalau yang lain mungkin bertemu hatinya kan kita nasihati, tapi sisi kelemahannya nih waktunya nah 2 minggu lagi masih ada 4 bab lagi lu habis. Itu kelemahannya. Kelemahan orang yang mengejar materi. Iya. Apakah kita di kurikulum merdeka nanti mengejar materi terus, Pak? Nah, itu. Jadi kalau kita sudah beradaptasi dengan kurikulum merdeka, kalau KTSPA K13 iya. Oh, nanti saya tidak tercapai kurikulum. Masih 4 bab lagi. Gerakan kurikulum merdeka mungkin nanti seiring akan disesuaikan, Pak ya. Terima kasih Pak Yan. Ada yang lain ingin berpendapat? Ya boleh ibu-ibu, boleh tadi bapak-bapak, Bu Supri, Bu Mel. Dekat ke terima kasih atas waktunya. Kalau siang, apalagi siang ya, itu setelah istirahat siang jam 12 itu memang anak-anak itu ada yang pada saat kita mengajar itu tertidur ya. Kalau saya mungkin tidak menggunakan fisik ya, tetapi saya menegurnya, siapa yang tidur nanti kita siram itu ya. Orang tuanya ya seharusnya memang ditanya dengan lembut, tidak dengan cara yang kasar. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi benar kata Pak Yan, Bu Supri, untuk di lapangan selama ini mungkin kita cepat sama seperti saya, telinganya atau mungkin air kata Bapak, mungkin juga langsung di kata-kata yang kasar. Tapi kita berubah sekarang, mungkin berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Benar kata Ibu Supri tadi, mungkin kita tanya. Kita tidak boleh menduga-duga karena dia main game terus. Apakah kita sudah tanya dia main game? Kita tanya dulu, kenapa? Benar apa dia tidur taruh malam bantu orang tuanya? Jadi pendekatan persuasif itu yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ayo. Nah ini yang paling menarik, disiplin. Kata disiplin ini sangat menarik bagi Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu wakil kesiswaan atau Bapak Ibu PK. Setiap hari selalu ada anak yang melanggar tata tertib. Nah, kalau di SMP 1 ada sistem poin. Bahkan Pak Yudil ada yang lebih poinnya Pak ya, 0 lebih. Mana Bu poinnya gula lebih katanya. Nah berapa lagi nak dikasih poin? Lah lebih, lah habis Bu poin aku, malah dia bingung juga poin aku habis kok gak keluar aku di SMP 1 jadi. Ya Bapak Ibu, ini ada disiplin. Sekarang ada tidak Bapak Ibu yang tahu? Mungkin menurut Bapak Ibu kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Iya, kalau tadi Pak Yan, sekarang boleh Bapak Ibu yang lain. Menurut Bapak Ibu, persepsi Bapak Ibu, apalah disiplin itu Bapak Ibu? Mungkin yang muda-muda ya. Boleh Bapak Ibu ini ya? Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Wulan dari SMP Negeri 1 Penekal Utara. Menurut saya disiplin itu ialah suatu perilaku yang positif yang dikerjakan secara kontinus seperti itu Bu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Ada yang ingin berpendapat lain? Pak Yutri kali yang paling banyak di sini. Siswa kami ini paling banyak, juga paling banyak beraneka ragam. Boleh Pak berpendapat Pak? Cek, terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut sudut pandang saya pribadi, disiplin itu adalah suatu kegiatan yang terjadwal dan dilaksanakan dengan tepat waktu. Itu mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain ingin berpendapat? Ada lain ingin berpendapat? Bu, Pak, boleh Pak, silakan Pak. Yang muda ini biasanya lebih. Oke. Disiplin kalau menurut saya itu lebih ke perasaan. Jadi kita sebagai manusia kan memiliki perasaan. Perasaan itu kalau disiplin dia perasaan taat akan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau anak-anak misalnya kalau kita kaitkan dengan siswa, anak-anak yang sudah memiliki rasa tanggung jawab akan sesuatu, artinya kayak kami di SMP 3 itu 7.30, tapi ada kurang lebih 60% anak itu jam 7 sudah datang ke sekolah karena ada perasaan akan tanggung jawabnya untuk bersekolah. Nah yang lain yang 40% mungkin ada yang 7.15, ada yang 7.30, ada yang juga yang telat. Nah itu seperti itu kurang lebih disiplin. Jadi lebih ke perasaan taat akan sesuatu yang dirasanya menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya benar, semuanya ya. Itulah yang kita alami saat ini, benar. Jadi kita selalu kita kaitkan dengan tata tertib, benar Pak Bu. Tapi inilah yang pengertian disiplin sesungguhnya. Nah ternyata tidak Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin, saya boleh dibuka di kampus ya. Namanya disiplin itu belajar. Jadi tidak perlu kita kaitkan dengan peraturan. Kita selalu, kamu ini melanggar disiplin, kamu tidak disiplin. Tapi mungkin sedikit sharing, disiplin itu adalah proses pembelajaran, itu yang kita dapatkan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia.